Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nama saya Eko Sugiarto. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Bila kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua, menguatkan kita di masa-masa yang sulit ini, dan kita sebagai orang percaya kiranya tetap berpegang teguh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 1 ayat 20 sampai dengan 23. Kolose 1 ayat 20 sampai dengan 23. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Kolose 1 ayat 20 sampai 23, demikian firman Tuhan. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ayat 21, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Amin. Beneran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya memberi tema atau judul perenungan kita saat ini adalah transmutasi, ya. Transmutasi. Tapi sebelum kita lebih dalam lagi, kita akan melihat bagaimana latar belakang daripada kitab Kolose ini, Bapak. Nah, kitab Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus kurang lebih tahun 60 sampai 62 Masehi, dan saat itu Rasul Paulus ada di dalam penjara di Roma. Dan latar belakang daripada surat Kolose ini ditulis karena adanya beberapa pengajaran-pengajaran sesat saat itu. Di antaranya ada Yudaisme dan kemudian Gnostisisme. Ya, kalau Yudaisme itu mengajarkan keselamatan orang percaya di dalam Tuhan Yesus masih perlu dilengkapi ketaatan terhadap Taurat dan tata ibadat waktu itu. Lalu kalau Gnostisisme, dia mengajarkan 4 unsur penting, yaitu spekulasi, lalu mistik, lalu SKC, dan kemudian ritual. Nah, spekulasi ini berbicara tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Spekulasi berbicara menekankan bahwa orang percaya itu perlu memiliki pengetahuan atau hikmat lain, ya, yang lebih tinggi di luar Kristus. Lalu kalau mistis menekankan bahwa orang percaya perlu menyembah malaikat-malaikat, itu sebagai perantara mereka datang kepada Tuhan. Lalu SKC itu menekankan bahwa orang percaya perlu mendisiplin tubuh supaya lebih diperkenan oleh Allah. Lalu yang terakhir, ritual itu seperti apa? Ritual itu menekankan bahwa orang percaya harus mengutamakan hal-hal yang jasmania atau lahiriah. Nah, itu adalah latar belakang daripada kitab Kolose. Nah, kita sebagai orang percaya atau jemaat waktu itu sebagai orang percaya, fakta dari orang percaya adalah bahwa hidup kita ini bukan kita lagi, firman Tuhan mengatakan, tetapi Kristus atau Yesus di dalam hidup kita, dalam Galatia 2 ayat 20. Lalu yang kedua, fakta dari orang percaya adalah kita bersatu dengan Bapa, atau kita di dalam Bapa, Bapa di dalam kita. Yohanes 14 ayat 20. Ya, itu fakta daripada orang percaya. Nah, transmutasi sendiri itu seperti apa, Bapak Saudara? Ya, kalau di kamus besar bahasa Indonesia dikatakan bahwa transmutasi itu berbicara pemindahan, ya, pemindahan atau penggunaan kata dalam kalimat dengan kategori yang berbeda tanpa mengubah bentuknya. Contoh kata untung. Wah, untung itu bisa, untung kamu tidak datang kemarin hujan. Nah, itu. Tapi juga ada,
penggunaan kata lain lagi, misalkan seperti ini, aduh, jualanku tidak untung hari ini, rugi besar. Nah, seperti itu sudah berbeda ya, maknanya sudah berbeda. Lalu ada lagi dipakai sebagai proses nuklir yang mengubah suatu inti menjadi inti unsur lain. Nah, dari pemahaman ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa transmutasi itu mengenai kehidupan yang diganti ya. Kalau kita tarik kepada kerohanian kita, transmutasi adalah mengenai kehidupan yang diganti. Bapak Ibu Saudara, kita harus pahami benar-benar bahwa kehidupan manusia ya, di dalam Taman Eden waktu itu, dalam Kejadian pasal 3 kita bisa melihat, membaca, mencermati bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa ya. Adam dan Hawa telah jatuh di dalam dosa, dan dosa itu telah mengikat manusia sedemikian rupa ya, dan manusia kemudian menjadi budak dosa atau menjadi hamba dosa sejak saat itu. Nah, artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ia tidak bisa memilih yang baik atau memilih yang buruk ya. Manusia menjadi hamba dosa itu artinya dia tidak bisa memilih untuk berbuat baik, dia juga tidak bisa memilih untuk berbuat jahat. Tapi karena dia menjadi hamba dosa, maka ia akan terus berbuat jahat ya, karena dia hamba dosa. Nah, dosa ini menjadi sarana iblis untuk masuk dalam hidup manusia. Nah, akibat dosa apa? Kita bisa pelajari dalam Alkitab bahwa akibat dosa yang pertama, permusuhan dengan Allah. Itu jelas di dalam Yakobus 4 ayat 4 bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah ya. Kemudian yang kedua, terpisah dari Allah. Bukankah kita sudah baca di dalam Kejadian 3 bahwa ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akhirnya dia diusir dari Taman Eden ya, terpisah dari Allah. Tidak ada jurang yang begitu luas, begitu dalam untuk kita datang kepada Tuhan, sehingga tidak ada jalan lagi untuk kita bisa menjangkau Tuhan. Tuhan pun demikian untuk ke kita, karena kita terpisah dari Allah. Dosa itu memisahkan kita daripada Allah. Lalu yang ketiga, kematian ya. Akibat dosa adalah kematian atau maut atau binasa. Roma 6 ayat 23. Bukankah upah dosa itu ialah maut, dikatakan ya. Jadi itu adalah akibat daripada dosa. Nah, fakta dari transmutasi adalah ya, ketika kita mengerti bahwa transmutasi itu adalah kehidupan yang diganti. Nah, faktanya dalam kehidupan kita orang percaya adalah fakta transmutasi itu hidup kita adalah Yesus, dan Yesus adalah hidup kita. Nah, transmutasi berbicara mengenai kehidupan yang diganti. Saya katakan lagi, transmutasi berbicara kehidupan yang diganti. Artinya apa? Ada 2-3 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, menerima Yesus ya. Transmutasi kehidupan yang diganti itu menerima Yesus, kemudian menjadikan Yesus sebagai hidup kita, kemudian yang ketiga, tekun di dalam iman ya. Yang pertama, menerima Yesus. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak lagi kita membaca atau membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Dari sini kita akan membahas beberapa dari poin menerima Yesus ya. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Nah, poin yang pertama tentang transmutasi atau kehidupan yang diganti adalah menerima Yesus. Ketika kita atau orang percaya atau kita menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Tuhan Yesus berkata di dalam di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku ya. Jikalau kamu tetap tinggal dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengerti atau mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita tidak bisa sekedar menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Saudara, tapi kita harus menerima Dia dan tetap tinggal di dalam firman-Nya ya.
jika kamu tetap tinggal di dalam firman-Ku, ya continue in my word. Jika kamu terus dalam firman-Ku, banyak orang yang tertarik kepada firman Tuhan, tetapi tidak terus tinggal dalam firman. Ya, Bapak Saudara, banyak orang yang tertarik kepada firman, tetapi tidak semua orang mau tinggal di dalam firman. Matius 13 20-22 menunjukkan orang-orang yang mula-mula mendengar, tetapi kemudian karena ada himpitan, ya, ada tantangan, kemudian dia tinggalkan firman. Ya, itu golongan orang-orang yang dilambangkan dengan golongan tanah yang berbatu dan tanah yang bersemak duri. Mereka awalnya mendengar dengan sungguh-sungguh, mereka menerima kebenaran firman itu, tetapi mereka tidak tetap tinggal di dalam firman. Kenapa? Karena mereka tidak bisa tahan dalam kehidupan mereka, tantangan yang ada di dalam hidup mereka. Nah, kalau kita tetap tinggal dalam firman, maka kamu benar-benar adalah muridku, dikatakan seperti itu. Kamu benar-benar adalah muridku. Orang yang tidak tetap tinggal di dalam firman berarti dia bukan murid atau bukan orang Kristen sejati. Hanya orang yang tetap tinggal di dalam firman-Nya yang benar-benar murid, ya. Kalau ada orang yang benar-benar murid, berarti ada murid yang tidak benar-benar murid, Bapak Saudara, ya. Jika ada murid yang benar-benar murid, maka pasti ada murid yang tidak benar-benar murid, ya. Jadi kamu benar-benar adalah muridku. Kata murid di sini menggunakan kata disciple, ya, disciple, atau matetai, ya. Kalau bahasa Yunaninya matetai, ya, matetai, disciples. Nah, Bapak Saudara, saya merenungkan ini, ya, Bu. Kenapa dia menggunakan kata disciple atau matetai, ya, disciple, bukan menggunakan kata student. Kita harus tahu bahwa student dan disciple sama-sama murid, Bapak Saudara, tapi ada perbedaan yang sangat signifikan di antara keduanya. Disciple ini hanya memiliki satu guru, ya, dan dia tidak ada jam khusus dalam pembelajarannya. Kenapa? Karena hidupnya itu mengikuti guru. Guru kemana dia ikuti. Belajarnya tuh di mana guru ada, dia belajar langsung dengan gurunya, dan kapanpun, dimanapun bersama guru, ya. Dan hanya satu guru. Tapi kalau student sama-sama murid, tapi kalau student ada jam khusus, misalkan dia jam 8 sampai jam 9 diajar oleh guru siapa, ya, kalau di sekolah gitu, ya. Lalu dari jam 12 sampai jam berapa sekian nanti gurunya siapa lagi, dan itu berbatas waktu. Kenapa? Karena nanti dia pulang, jamnya pulang dia akan pulang. Tapi kalau disciple, dia akan ikut terus gurunya, dan hanya punya satu guru, tidak memiliki banyak guru seperti student. Maka benar-benar muridku memakai kata disciple, nah, memiliki hanya satu guru, ya, Yesus sendiri, guru agung itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jika kita sebagai murid, benar-benar murid, disciple, ya, maka kita akan mengetahui kebenaran. Nah, kebenaran ini ada dua kata, Bapak Saudara, sebenarnya, ya, di dalam yang sering dipakai dalam Perjanjian Baru, ada kebenaran truth dan righteousness, ya. Ini, ya, berbicara aletheia, truth atau kebenaran sejati. Lalu dikaiosone atau hidup benar, ya, hidup benar dan kebenaran sejati. Itu beda, Bapak Saudara, ya. Nah, di dalam Yohanes 8 ayat 32 ini kita akan mengetahui kebenaran, atau kita akan mengetahui aletheia, kebenaran yang sejati itu. Ya, kebenaran seperti apa di sini nih, Bapak Saudara. Tuhan Yesus pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran di sana juga di dalam Yohanes 14 ayat 6 ketika Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kebenaran di sini memakai kata juga aletheia, ya, kebenaran sejati.
Jadi kebenaran yang dimaksud di dalam Yohanes 8 ayat 32 di sini tadi adalah kebenaran sejati, kebenaran yang mutlak, yaitu Allah itu sendiri, pribadi Yesus itu sendiri adalah kebenaran ya. Jadi mutlak, dialah kebenaran yang mutlak, dialah sang kebenaran yang sejati itu, yaitu Yesus sendiri. Maka ketika kita menjadi murid, benar-benar menjadi muridnya, ya, disciple-nya Yesus, maka kita akan benar-benar aletheia, kita benar-benar mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu dikatakan akan memerdekakan kamu. Oh haleluya saudara ya, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah di tahap inilah ketika hidup kita dimerdekakan, maka hidup ini mengalami transmutasi, ya gitu ya, ganti kehidupan kita ya, jadi tidak sebatas kita menerima Yesus aja, percaya Yesus aja, tidak. Tapi di dalam menerima itu ada satu konsekuensi yang harus kita jalankan, yaitu apa? Tetap tinggal di dalam firman-Nya ya. Karena saat kita tetap tinggal di dalam firman-Nya dan kita menjadi benar-benar murid-Nya ya, maka kebenaran, kita akan mengetahui tentang kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita ya. Jadi tahap inilah yang dinamakan transmutasi, kehidupan kita diganti. Nah kalau hidup kita ini sudah diganti, maka hidup kita ini, poin yang kedua adalah bukan kita lagi, hidup ini adalah Yesus, dan Yesus adalah hidup kita ya. Jadi menerima Yesus, menjadikan Yesus adalah hidup kita, atau hidup kita adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita pasti sudah pernah mendengar tentang salah satu hewan yang bernama kelomang atau umang-umang yang kita kenal sebagai kepiting pertapa ya, kepiting pertapa. Bapak Saudara, kalau ada kerang-kerang yang dia sudah mati, kerang itu akan jatuh ke dasar laut ya. Kalaupun kerang itu bergerak, biasanya itu digerakkan oleh ombak laut. Tapi keong pertapa ini dia akan mencari kerang-kerang yang sudah mati ini. Dia akan menyesuaikan tubuhnya dengan kerang, besarnya kerang itu, dia akan masuk ke dalam kerang tersebut. Nah, ketika kepiting pertapa ini masuk ke dalam kerang yang sudah mati itu, nanti kerang itu kemudian akan bisa bergerak-gerak lagi. Tapi kegerakan ini sekarang bukan karena ombak yang membawa dia kerang ini, tetapi karena ada satu kehidupan di dalam kerang tersebut, yaitu keong pertapa ini ya. Jadi apa yang kita pelajari dari sini? Hidup kita adalah Yesus, Yesus adalah hidup kita. Maka saya menukar kehidupan saya untuk kehidupan Kristus, untuk dia mengekspresikan dirinya dalam saya ya. Jadi apabila saya bergerak, Kristus bergerak dalam hidup saya. Apabila saya berbicara, maka Kristus berbicara melalui saya. Ada dua orang Kristen yang selalu menang dalam pergumulan dosa, dan ada satu orang Kristen lagi yang selalu kalah dalam pergumulan dosa. Nah, apa yang membedakan dari dua orang ini? Ya, perbedaannya adalah Kristus adalah kehidupan umat Kristen yang pertama. Saya ulangi lagi, Kristus adalah kehidupan umat Kristen yang pertama. Makanya dia selalu menang. Sementara Kristus hanyalah berada di dalam kehidupan umat Kristen yang kedua, maka dia akan selalu kalah. Saya ulangi, orang Kristen, ada dua orang Kristen yang selalu menang bergumul dalam pergumulan dosa, dan selalu kalah dalam pergumulan dosa. Perbedaannya di mana? Saat yang pertama, Kristus adalah kehidupan umat percaya yang pertama. Kristus adalah kehidupan umat percaya yang pertama. Lalu sementara Kristus hanyalah berada di dalam kehidupan umat Kristen yang kedua, maka dia akan selalu kalah. Jadi ketika hidup kita ini menerima Yesus, kita tetap tinggal di dalam firman-Nya ya, kemudian kita menjadi benar-benar murid-Nya,
lalu kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita, dan hidup kita bukan kita lagi, hidup kita adalah Kristus ya. Jadi Kristus yang ada di dalam hidup kita. Ketika kita melakukan hidup ini, Kristus ada di dalam kehidupan kita ya. Kemudian ketika Kristus sudah menjadi hidup kita, maka poin yang ketiga, bertekun dalam iman. Nah, ini menjadi pergumulan bagi kita orang-orang percaya ya, bagusnya. Karena ketika kita mengetahui keadaan atau situasi saat ini, kemudian kita berbicara tentang iman, sepertinya orang-orang kemudian berpikir, ngapain iman ya, berbicara tentang iman, ngapain, tidak perlu iman, yang penting jalan, yang penting hidup saya begini ya, sudah saya enak seperti itu. Nah, tapi tidak, kita tetap bertekun dalam iman. Kenapa Bapak Ibu kita perlu bertekun di dalam iman? Karena tanpa itu maka kita akan jatuh ya. Bukankah ketika kita percaya kepada Yesus itu adalah hidup karena oleh iman ya. Semua itu kita terima karena iman. Iman itu tidak berbicara tentang perasaan kita, tetapi tentang kaki kita ya. Mungkin keadaannya sulit, kita akan berpikir sulit ya, tapi kalau kaki kita mau melangkah, iman kita mau melangkah, kita akan tetap melangkah dan sampai kepada tujuan ya. Nah, hidup dalam keyakinan total di dalam Allah, itulah iman ya. Hidup bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada hal-hal yang sulit yang kadang kita tidak bisa kerjakan sendiri. Mungkin kita bisa kita bisa mengingat orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita sekalipun, ataupun orang-orang yang begitu kita tidak sukai ya. Dan ketika kita mengingat orang itu, rasanya sulit sekali untuk menyapa mungkin, atau kemudian kita untuk menaruh kasih atau mengampuni, atau kita harus mengasihi dia. Tapi ketika kita menerima Yesus ya, kita menjadi benar-benar muridnya, dan kita mengetahui kebenaran itu, kemudian kebenaran itu memerdekakan kita, dan hidup kita ini kemudian Yesus yang ada di dalam hidup kita, dan kita hidupi hidup kita ini dengan ketekunan kita atas iman kepada Tuhan, maka tidak ada hal-hal yang begitu sulit yang akan kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara, kalau mungkin kita saat ini mungkin ada orang-orang yang begitu kita jengkel melihat mereka, atau kita benar-benar benci ya, begitu menyakitkan hati kita mungkin, tapi mari kita izinkan Tuhan itu. Kita sadari bahwa Tuhan, hidup saya ini hidup yang rapuh, hidup yang tidak bisa ya, tidak berdaya ya. Tapi saat ini saya rindu Tuhan memakai hidup saya untuk mengekspresikan kasih Tuhan itu kepada orang yang saya tidak sukai ya. Demikian adalah kasih yang luar biasa yang harus kita terapkan ketika kita menerima Tuhan. Nah, itulah kehidupan yang transmutasi, yang diganti. Kenapa? Karena sejatinya ketika kita disakiti, kita akan membalas sakit ya. Kalau kita dijahati, manusiawi kita akan balas dengan kejahatan. Tapi ketika transmutasi itu ada dalam hidup kita sudah diganti hidup kita ini dengan kehidupan Yesus, maka apa yang kira-kira Yesus lakukan atau Yesus kerjakan ketika Yesus dicaci maki? Bukankah kita tahu semua di dalam firman Tuhan bahwa ketika Yesus dicaci dia diam? Justru malah dia memberitahukan kepada kita, kalau ada musuhmu yang jatuh, musuhmu yang lapar, biarlah kita memberi makan, kita memberi minum. Orang yang menganiaya kita, Yesus ngomong, kita doakan mereka. Luar biasa, kenapa? Itu kehidupannya diganti. Nah, kalau Yesus hidupkan kehidupan Yesus seperti itu, maka kehidupan kita ketika ada transmutasi atau kehidupan kita ini yaitu kehidupan Yesus, maka ketika Yesus dicaci, dia bisa seperti itu, maka sudah selayaknya ketika kita mengalami hal-hal yang buruk, hal-hal yang mungkin menyakiti hati kita, apa yang Yesus kerjakan, itu yang kita juga kerjakan ya. Jadi kalau kita disakiti tapi kita kemudian buntel, kita tidak bisa mengampuni, mungkin berarti kita belum merdeka ya. Kita masih dalam kehidupan lama kita ya, masih dalam kehidupan lama kita.
Oleh karena itu, kalau hal-hal itu terjadi, mari kita berdoa sungguh-sungguh minta kekuatan daripada Tuhan, karena Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk kita terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan sampai benar-benar kita mengetahui kebenaran itu sesungguhnya. Ya, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa kita itu bisa melakukan hal-hal yang besar lebih daripada yang Tuhan kerjakan di dalam dunia ini. Luar biasa Bapak Saudara ya. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, transmutasi itu biarlah boleh terjadi dalam hidup saya, di dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita dimerdekakan oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tetap pegang teguh firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan, ya, renungkan firman Tuhan siang dan malam, dan biarlah hidup kita ini senantiasa diperbarui oleh Tuhan. Ya, transmutasi itu terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar mengenal Tuhan. Kita menjadi orang Kristen yang benar-benar tahu kebenaran itu, bahwa kebenaran itu adalah Yesus sendiri, ya. Dan kita menjadi murid-murid yang benar-benar murid, bukan murid-murid yang abal-abal, ya. Benar-benar murid, disciple. Kita hanya punya satu guru, Bapak Saudara, yaitu Yesus itu sendiri. Ya, kita tidak bisa berguru di lain tempat, Bapak Saudara, ya. Karena kebenaran itu, kebenaran mutlak itu hanya ada di dalam Yesus. Jadi biarlah kebenaran itu saat ini menjamah di hati kita, saat ini boleh menjadi satu di dalam hidup kita, dan kiranya kebenaran itu boleh memerdekakan kita dari kehidupan kita yang lama, dan jalanilah hidup ini, hidup yang baru bersama Kristus, karena Kristus adalah hidup kita dan kita ada di dalam Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman Tuhan pagi hari ini tentang transmutasi. Terima kasih Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman-Mu ini boleh kami kerjakan, kami lakukan, kami aplikasikan dalam hidup kami hari lepas hari. Roh Kudus, kiranya Engkau boleh menguatkan kami semua di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi menjalani hari-hari kami saat hari ini. Tuhan, mungkin dunia mengatakan hari-hari ini adalah hari yang sulit, tapi ketika kami bersama dengan Tuhan, kami percaya hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan harapan. Tuhan, mampukan kami untuk hidup bersama Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah hidup kami adalah kehidupan Tuhan, dan Tuhan berkenan tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.